aktifkan mikrofonnya dulu karena acara pembukaan akan segera kita mulai. Terima kasih Pak Direktur dan Pak Kapokja yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Izin untuk memulai ya Bapak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Selamat datang kami ucapkan pada pembukaan kegiatan coaching klinik atau briefing untuk calon fasilitator program guru penggerak angkatan kedua pada hari Rabu 17 Februari 2021 bersama saya Walmah Nimatur Rohmah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan lahir batin sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini dalam Zoom Room Meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian seraya menjadi pinta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang kita jalani menjadi berkah dan manfaat untuk pendidikan di Indonesia. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Telah hadir bersama kita pada pagi hari ini yang terhormat Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Dr. Praptono, yang kami hormati Bapak Kapokja Program Guru Penggerak Bapak Dr. Kasiman, yang kami hormati para subkoordinator, yang kami hormati tim dari SIP PKB-nya Program Guru Penggerak, teman-teman sekalian yang berbahagia, dan tentu saja para peserta calon fasilitator untuk program Guru Penggerak angkatan kedua ini. Baik Bapak Ibu, tanpa lama-lama lagi, yuk kita jalan ke kantor, tapi jalan ke kantornya diiringi hujan. Yuk kita persilahkan Bapak Koordinator untuk menyampaikan info terkini terkait kegiatan dan laporan kegiatannya. Kepada Bapak Dr. Kasiman, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Walma, yang saya hormati Pak Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan, Bapak Ibu tim Pokja PGP, Bapak Ibu calon fasilitator dan tim SIM PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Ini Bapak Direktur yang saya hormati, ini saya laporkan bahwa hari ini kita adakan coaching klinik untuk proses seleksi, simulasi mengajar dan wawancara. Ya, ini fasilitator, calon fasilitator semuanya dari pengawas Bapak Ibu. Jadi kalau saya lihat malah ini sebenarnya reuni pengawas-pengawas ini. Tujuan dari coaching klinik ini kita memberikan penjelasan untuk pembuatan RPP, upload RPP, kemudian bagaimana cara simulasi mengajar, nanti cara wawancaranya semuanya dijelaskan, dan diharapkan nanti Bapak Ibu calon fasilitator itu keluar dari room ini sebenarnya harusnya sudah langsung bisa action ya, nanti langsung bisa upload RPP ya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan Pak Direktur, jadi ini totalnya ada 421 ya, 421 yang kemarin kita sudah seleksi dari 971 ya. Ini ada satu tahap lagi ya untuk seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Selanjutnya kalau nanti Bapak Ibu calon fasilitator ini lolos, maka akan dilakukan pembekalan. Setelah pembekalan Bapak Ibu sekalian dan dinyatakan lolos, maka akan menjadi fasilitator pendidikan guru penggerak
angkatan yang kedua yang akan dimulai awal April tahun 2021 ya. Memang ini waktunya cukup singkat, mendesak ya, karena memang banyak kegiatan dan saya pastikan Bapak Ibu sekalian ya, semoga Bapak Ibu sekalian bisa nyaman dan tidak disambi, istilahnya ada berbarengan dengan kegiatan lain, terutama nanti waktu pembekalan ya. Karena nanti kita akan kesulitan kalau kita berhadapan dengan 2 layar atau 3 layar, pasti konsentrasinya ke 1 layar, yang 2 layar atau 3 layar berikutnya akan dimatikan. Karena kita hanya bisa menangkap informasi hanya 1 layar gitu. Jadi monggo silakan Bapak Ibu sekalian konsentrasi khusus untuk yang untuk pembekalan dan simulasi mengajar ini. Jadi saya kira itu Pak Direktur, mohon arahan dan motivasinya untuk Bapak Ibu calon fasilitator. Kalau saya lihat ini ada pengawas yang saya lihat ada yang termuda umur 38 tahun. Kemarin saya agak ragu, kemudian di tim ditelepon, ini benar enggak pengawas? Oh, masih umurnya masih 38, oh ternyata benar. Itu, alhamdulillah. Mohon Pak Direktur bisa membuka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapokja yang telah memberikan laporan kegiatannya. Bapak Ibu, kita sarapan yuk. Sarapannya pakai bubur disiram kuah kari. Bapak Ibu, yuk kita dengarkan Pak Direktur untuk membuka kegiatan, memberikan arahan dan motivasi. Kepada Bapak Direktur kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Palma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Pokja Program Guru Penggerak Bapak Dr. Kasiman beserta tim. Yang saya hormati Bapak Ibu calon fasilitator, yang saya hormati para narasumber, instruktur. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi secara virtual, tidak mengurangi rasa syukur kita untuk senantiasa kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan limpahan rahmat dan barokah dan juga perlindungan dan kesehatan senantiasa diberikan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak berpanjang lebar. Pertama saya ingin sampaikan bahwa pekan yang lalu Mas Menteri didampingi beberapa eselon 1 melakukan kunjungan ke Papua. Di Kota Sorong salah satunya bertemu dengan para guru penggerak, para pelatih ahli, dan alhamdulillah pengalaman dari para guru penggerak, pelatih ahli yang sampai kepada Mas Menteri, ke Pak Dirjen, sungguh sangat luar biasa. Proses pelatihan yang sedang dijalani berjalan dengan sangat baik, dan salah satu penopang keberhasilan dari program itu diantaranya adalah peran fasilitator. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa dalam rangkaian kita menjalankan program guru penggerak, sesungguhnya peran fasilitator itu sangat penting. Dan untuk itulah benar yang disampaikan oleh Pak Kasiman tadi, agar coaching klinik ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika Bapak Ibu terpilih sebagai fasilitator, maka peran yang Bapak Ibu lakukan memperkuat tercapainya tujuan yang ingin diraih melalui program guru penggerak ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa program guru penggerak tahun 2021 ini berjalan dengan sangat masif. Angkatan 1 belum selesai, angkatan 2 baru saja diumumkan pengajar prakteknya, dan kemudian angkatan 3 sudah masuk proses
registrasi. Dan tidak hanya sampai di situ, bahkan nanti di bulan Agustus ketika angkatan 1 yang jumlahnya hanya 2.500 selesai, kami harus sudah menjalankan proses seleksi untuk merekrut 8.000 calon guru penggerak. Saya ingin gambarkan bahwa seiring dengan semakin banyaknya pendidikan calon guru penggerak yang kita lakukan, maka semakin besar pula kebutuhan kita terhadap para fasilitator. Untuk itulah aset yang kami punya dengan bergabungnya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti seleksi calon fasilitator ini, mudah-mudahan semuanya berhasil dengan baik dan kemudian menjadi bagian penting dari kita menjalankan program guru penggerak. Yang ketiga, program ini membutuhkan inovasi, kreativitas, komitmen, dan dedikasi tinggi dari semua stakeholder. Khususnya calon guru penggerak itu sendiri, kemudian pelatih ahlinya, pengajar prakteknya, dan para fasilitator. Jadi tiga unsur penting ini, yaitu calon guru penggerak, pengajar praktek dan fasilitator ini harus bisa bekerja sama dengan baik, ya. Harus bisa berkoordinasi dengan baik, dan kalau ada tantangan-tantangan, hambatan-hambatan, ini harus segera dikoordinasikan dan laporkan kepada kami di pusat sehingga kemudian solusi yang harus dilakukan bisa segera diambil tindakan, ya. Nah, yang terakhir, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan ini dari sejak proses seleksi, kemudian terpilih, dan nanti pada akhirnya menjadi fasilitator untuk program guru penggerak ini. Mudah-mudahan ini menjadi wujud kontribusi kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dan yang terpenting, mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh buat kita semuanya. Saya kira itu Pak Kasiman beserta tim, Mbak Walma, dan Bapak Ibu instruktur dan calon fasilitator yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan barokahnya buat kita semuanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka coaching klinik untuk simulasi mengajar dan wawancara bagi calon fasilitator saya nyatakan untuk dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas perkenannya untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak, mengingat jadwal Bapak yang cukup padat, kami persilahkan Bapak jika ingin meninggalkan ruang Zoom meeting ini atau tetap ada di ruang Zoom meeting ini untuk menemani kami. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya akan ada arahan lagi yang sedianya akan disampaikan oleh Pak Andi Steven, akan disampaikan oleh Bapak Kapokja kita, Bapak Kapokja PGP, Bapak Dr. Kasiman, mengenai teknis atau hal-hal yang berkaitan dengan RPP atau hal-hal yang berkaitan dengan berkas-berkas yang harus Bapak Ibu unggah di SIM PKB. Mengingat Bapak Ibu semua adalah pengawas dan tentu saja Bapak Ibu semua sudah tidak mengajar atau sudah kami yakin Bapak Ibu punya kemampuan untuk mengajar, tapi kan Bapak Ibu untuk RPP pasti bingung. Ini RPP-nya RPP yang saya buat untuk mengajar atau RPP guru saya atau bagaimana? Baik Bapak Ibu, untuk lebih lanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Pak Kasiman. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Walma. Saya share screen ya. Silakan Pak. Bapak Ibu sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Sip Pak. Bapak Ibu, ini proses memang kita sengaja kemarin beberapa masukan untuk melakukan coaching klinik, memberikan penjelasan, karena saya lihat Bapak Ibu sekalian juga masih ada beberapa pertanyaan, nanti bagaimana caranya gitu kan. Pasti nanti teman-teman Bapak Ibu akan dibantu dimoderasi
oleh teman-teman dari tim GTK, mulai dari nanti wawancara, simulasi mengajar dan wawancara. Karena nanti akan ditemukan Bapak Ibu sekalian pada waktu wawancara nanti siapa yang akan menghubungkan dan akan dipastikan bisa hadir. Kalau saya lihat ini pesertanya baru sekitar 280 ya. Kita mengundang 421, tapi tidak masalah karena ini tidak wajib, semakin tahu semakin jelas ya. Bapak Ibu, untuk yang saya akan jelaskan dulu yang RPP ya. Yang RPP Pak Kasiman, saya itu sudah lama nggak mengajar, RPP-nya yang mana gitu kan. Jadi pastikan Bapak Ibu mengambil RPP salah satu ya, ambil yang paling Bapak Ibu sekalian kuasai ya. Materinya apa silakan Bapak ambil. Pak Kasiman, apakah harus sesuai dengan petunjuk yang itu? Silakan diatur, minimal ada itu. Apakah harus 1 lembar? Tidak harus 1 lembar. Silakan dapat apa. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan dibuat ya. Dan yang paling penting itu adalah buatan sendiri ya. Karena mohon Bapak Ibu sekalian cermat dalam membuat RPP. Karena kadang-kadang dari pengalaman itu ada yang suka iseng dari orang lain itu mengasih nama di RPP Bapak Ibu ya. Jadi misalnya yang harus mengunggah itu namanya Jono, ternyata di RPP-nya tulisannya Edi gitu ya. Jadi mohon cermat sekali karena itu nanti akan menjadi masalah di saat simulasi mengajar. Kok ini RPP-nya orang lain ya itu. Jadi saya wanti-wanti ya dari awal Bapak Ibu sekalian buatlah sendiri sebaik mungkin. Intinya Bapak Ibu sekalian membuat sendiri, kemudian yang itu yang akan dipraktekkan ya, yang akan dipraktekkan. Apakah membuat 1 semester? Enggak, membuat untuk yang saat simulasi mengajar. Dan saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, unggahan terakhir RPP itu besok ya. Unggahan terakhir itu besok tanggal 18 Februari 2021 pukul 12. Karena setelah pukul 12 sudah ada penjadwalan simulasi mengajar, nanti Bapak Ibu sekalian akan dihubungi. Ini tadi baru saja ya meeting dengan tim LMS ya, tim SIM PKB untuk penjadwalan para asesor itu. Jadi prinsipnya monggo silakan dibuat sebaik mungkin. Pak Kasiman, apakah nanti RPP itu harus pelaksananya di dalam kelas atau di lab atau di mana? Silakan Bapak Ibu sekalian. Kelas itu tidak harus di dalam kelas ya. Kelas itu bisa di luar, bisa di lab, bisa praktek. Tapi Bapak Ibu sekalian nanti melakukan simulasi mengajar praktek yang sebenarnya. Yang sebenarnya artinya Bapak Ibu seolah-olah itu nanti mengajar di depan kelas gitu. Kemarin pengalaman ada yang ambil RPP itu olahraga dan olahraganya diambil yang renang itu. Sehingga pesertanya itu pakai baju renang gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian pastikan nanti yang bagus lah ya, apa yang bisa menunjukkan Bapak Ibu sekalian pada waktu simulasi mengajar itu performanya yang terbaik. Kenapa ini simulasi mengajar dilakukan? Ini berlaku untuk semua ya, mulai dari calon guru penggerak, calon pengajar praktek, calon fasilitator, semuanya harus mengetahui, memahami bagaimana mengajar. Oleh karena itu dinilainya dari simulasi mengajar. Bapak Ibu sekalian, apa yang harus disiapkan ya?
siapkan pada waktu simulasi mengajar dan wawancara laptop atau komputer yang dilengkapi fitur kamera pasti, karena Bapak Ibu sekalian, simulasi mengajar itu dilakukan di depan laptop atau komputer yang ada kameranya, itu secara online. Bapak Ibu sekalian, pastikan jaringannya itu bagus ya, sehingga nanti pada waktu simulasi mengajar, karena simulasi mengajar itu hanya 10 menit. Hanya 10 menit. Kalau sampean Bapak Ibu sekalian sinyalnya jelek, itu artinya nanti bikin nervous Bapak Ibu sekalian ya. Itu jadi cari tempat yang terbaik. Telepon pintar atau smartphone tidak disarankan ya, tidak disarankan karena nanti akan bermasalah di situ. Oleh karena itu silakan, mungkin bisa nanti komputer kantor atau siapapun atau pinjam, silakan, tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sekalian pada waktu simulasi mengajar dan wawancara itu sesuai dengan standar yang sudah disediakan. Jika tersedia peralatan pendukung ya, seperti headset, silakan, tidak apa-apa. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kurang yakin ya kalau tidak pakai headset ya, itu silakan dipakai, tapi ini bukan kewajiban. Prinsipnya senyaman mungkin Bapak Ibu sekalian melakukan simulasi mengajar dan wawancara itu. Kemudian sambungan internet yang baik, kalau diperlukan siapkan sambungan cadangan. Itu sambungan cadangan artinya bisa nanti tethering atau apa, tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian untuk mencapai wawancara dan simulasi mengajar, mungkin yang terbaik adalah cari tempat. Pengalaman yang terdahulu itu oke lah, di sekolah atau di kantor. Kalau sudah di rumah nggak cukup, itu kadang ada yang cari tower, di bawah tower, itu pokoknya cari yang terbaik, karena ini momen yang lagi dinilai. Kemudian menggunakan akun Google ya, atau Google Meet ya, ini sudah nanti teman-teman sudah disiapkan. Disarankan silakan Bapak Ibu latihan menggunakan Google Meet, itu kan, Google Meet. Kemudian kandidat dilarang merekam proses seleksi atau menyebarkan di internet. Jadi dilarang. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian silakanlah, ini untuk diri sendiri ya, jangan disebarluaskan. Ada juga Bapak Ibu sekalian pada waktu simulasi mengajar ada yang membuat video itu, atau wawancara membuat videonya itu. Ini pasti tidak boleh karena ada undang-undang ITE. Ya. Oke, sekarang yang simulasi mengajar. Bapak Ibu sekalian, simulasi mengajar dilaksanakan secara online. Tadi saya sudah sampaikan, ya, itu selama 10 menit, ya. Dan tanpa dihadiri oleh murid. Tapi Bapak Ibu sekalian seakan-akan di depan murid. Seakan-akan di depan murid. Tadi saya sampaikan tidak harus di dalam kelas ya, tapi bisa juga di lab. Kalau memang perlu Bapak Ibu sekalian perlu media atau perangkat pembelajaran lainnya, itu silakan, tidak apa-apa dibawa untuk dijelaskan nanti pada waktu simulasi mengajar. Bisa juga nanti praktek ya, atau bisa di luar kelas, atau bisa di kebun, bisa juga di sawah, silakan, tidak apa-apa. Tapi saya kira sesuai dengan temanya gitu ya. Peserta menyiapkan diri secara baik ya untuk melakukan simulasi mengajar. Kandidat diharapkan 5 menit sebelum jadwal dilakukan simulasi mengajar harus sudah siap gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain perangkat komputer ini ya, sambungan internet, Bapak Ibu sekalian carilah tempat ruangan yang kondusif ya, memiliki cahaya yang terang, itu jangan sampai nanti gelap nggak kelihatan gitu ya, dan tersedia akses listrik itu jangan sampai baterai gitu tidak cukup, harus dicas dulu sebelum simulasi mengajar atau wawancara gitu ya. Itu kemudian tidak dapat dilakukan sambil dalam perjalanan. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau dalam perjalanan
berhentilah, enggak apa-apa gitu kan, cari tempat ya di mana itu. Jangan nanti masih di mobil gitu masih simulasi mengajar. Alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar, rencana pembelajaran, papan tulis kecil, besar, alat peraga, spidol, silakan Bapak Ibu sekalian siapkan ya. Nah, gitu. Kemudian meletakkan komputer, laptop yang mampu menampilkan gambar kandidat secara penuh seluruh badan atau 75% atau 80%. Jadi mulai kaki sampai atas itu kelihatan. Kemudian pakaiannya apa? Ya sesuai dengan bebas rapi. Tapi pada waktu mungkin kalau di lab cocok sekali menggunakan pakaian lab. Kalau nanti memang tentang olahraga, ya cocok sekali dengan olahraga itu. Tapi jangan sampai Bapak Ibu sekalian nanti asesornya 2 orang ya Bapak Ibu, asesornya 2 orang. Jadi pada waktu simulasi mengajar itu nanti Bapak Ibu sekalian dinilai oleh 2 orang ya. Nanti jangan sampai Bapak Ibu sekalian tidak disiapkan. Kemudian dalam pelaksanaan simulasi mengajar, penangkapan suara juga harus baik. Ya, kenapa harus 5 menit sebelumnya? Karena kita harapkan sudah mempersiapkan sampai suara, sampai gambarnya itu sudah disiapkan dulu ya. Kandidat diharapkan berdiri, ya berdiri. Jadi pada waktu simulasi mengajar, ya peserta itu harus berdiri simulasi mengajarnya. Berpakaian yang cocok seperti ngajar di depan kelas. Kemarin ada yang bertanya, Pak Kasiman, boleh enggak saya mengajar seperti online itu? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini praktek mengajar, ya bukan praktek online. Jadi tidak boleh menjelaskan lewat komputer, membuat paparan, kemudian Bapak Ibu sekalian online, itu enggak. Jadi ini tatap maya yang secara langsung live. Bapak Ibu sekalian ya, gitu. Nah, ini petunjuk khususnya Bapak Ibu sekalian ya, silakan ya pakai cara yang Bapak Ibu sekalian contoh. Ini contoh tampilannya yang tadi 70-80%, tidak harus sampai kaki, tidak apa-apa ya. Jika papan tulis tidak sedia, bisa juga kertas kosong atau flip chart ya untuk menjelaskan. Tadi sudah juga dijelaskan kalau memang ada perangkat pembelajaran, media pembelajaran, ya benda jadi atau apa yang harus dijelaskan, silakan disiapkan. Nah, kemudian persiapan nanti akan dijelaskan, Bapak Ibu sekalian persiapan. Lihat topik yang dipilih melalui link. Ini ada linknya sudah ada, ya. Simulasi mengajar fase 2. Kemudian persiapan RPP simulasi mengajar diunggah melalui menu seleksi. Ya, Bapak Ibu, persiapkan semua perangkat pembelajaran, ya perlengkapannya, laptop, internet, alat bantu mengajar dan lain-lain. Login di sekolah penggerak .kemendikbud. Ada suara bocor. Monggo admin bisa mute dulu semuanya. Ya. Login ke akun Google Meet ya, tapi nanti akan dijelaskan oleh Pak Nasir ya untuk teknis bagaimana mengunggah, bagaimana nanti masuk ke Google Meet ya dan seterusnya itu. Oke, pelaksanaan itu Bapak Ibu sekalian masuk ke menu seleksi simulasi mengajar ya, kemudian melalui tautan Google Meet. Mungkin kalau nanti dijelaskan ini agak sulit, tapi Bapak Ibu sekalian nanti akan dibantu oleh tim kita, tim moderasi ya. Saya kira nanti akan jalan dan Bapak Ibu pada seleksi simulasi mengajar akan dipantau atau dievaluasi oleh 2 asesor ya. Kemudian
pada waktu melakukan simulasi mengajar, asesor akan memverifikasi kandidat. Verifikasinya dengan apa? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, siapkan data diri Anda, ya, nama, sesuai KTP dan NIK. Pasti oleh karena itu Bapak Ibu sekalian siapkan KTP-nya karena biasanya akan dicek, itu akan dicek, ya. Lakukan simulasi mengajar maksimal 10 menit, ya. Dan apabila lebih dari 10 menit, biasanya asesor sudah akan menghentikan simulasi mengajarnya, ya. Oke, setelah simulasi mengajar, jawablah beberapa pertanyaan tambahan yang akan ditanyakan oleh asesor. Jadi, asesor boleh menanyakan tambahan apabila hal itu diperlukan. Tapi kalau memang tidak diperlukan, ya pasti tidak akan ditanya. Setelah itu, setelah 10 menit, Bapak Ibu sekalian bisa meninggalkan ke Google Meet. Itu 10 menit. Karena di situ asesor sebenarnya, kalau asesor dikasih waktu itu 30 menit, ya, 10 menit untuk simulasi mengajar, selebihnya untuk diskusi antar asesor untuk memberikan penilaian. Lakukan simulasi pengajar seolah-olah pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung. Ya, ini pasti akan lebih sulit, ya, lebih sulit karena kita itu mengajar tapi tidak ada pesertanya. Kalau ada pasti lebih enak, lebih nyaman gitu. Dengan menganggap terdapat murid-murid dalam proses pembelajaran tersebut, gitu, ya. Simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode daring. Tadi saya sampaikan, ya, tidak menggunakan metode daring yang harus share screen dan lain-lain. Simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim asesor apabila melewati lagi Zoom untuk Kosim. Bapak Ibu di mute dulu, ya. Oke, gini. Apa yang dilakukan, ya, simulasi mengajar itu ini adalah dalam kompetensi untuk mengembangkan ilmu lingkungan kelas, ya. Kemudian memandu proses belajar mengajar yang efektif seperti apa. Jadi ini rambu-rambunya Bapak Ibu sekalian yang akan dinilai oleh asesor. Kemudian menunjukkan kebiasaan refleksi untuk mengembangkan diri. Jadi ada 1, 2, 3, ini nomornya saya kira salah, harusnya 1, 2, 3, ya. Mengembangkan lingkungan kelas, memandu proses belajar yang efektif seperti apa, itu. Jadi selama 10 menit itu Bapak Ibu sekalian bagaimana proses itu bisa dilakukan, kompetensi Bapak Ibu sekalian masuk enggak? Menunjukkan kebiasaan refleksi enggak? Itu. Jadi ada 3 hal ini yang harus dilakukan. Kemudian wawancara Bapak Ibu sekalian. Wawancara akan dilakukan secara online juga menggunakan Google Meet, ya. Peserta menyiapkan diri 5 menit sebelum wawancara dilakukan. Wawancara kelihatannya ini akan lebih panjang, ya. Waktunya 60 menit. 60 menit. Ya, di mana kandidat akan diwawancarai oleh 2 asesor pada saat yang bersamaan. Jadi nanti di link itu, ya, di layar itu, ya, hanya ada nanti peserta dan 2 asesor, ya. Itu nanti ditanya tentang Bapak Ibu sekalian, didalami apa yang sudah dilakukan, termasuk yang sudah diisi di IC. Selain perangkat komputer dan sambungan internet, siapkan ruangan kondusif supaya Bapak Ibu sekalian tidak ada pada waktu wawancara ditelepon atau nanti putranya itu melintas di belakangnya, itu kan ada yang mengganggu, ya. Itu oleh karena itu sediakan tempat khusus untuk 1 jam 60 menit. Pencahayaannya juga terang, ya. Tersedia AC listrik dan internet. Gunakan laptop, ya, tidak disarankan menggunakan smartphone, ya. Meletakkan komputer atau elektronika mampu menangkap suara dan gambar dengan baik.
sehingga karena nanti akan dilihat langsung di situ ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tampilan yang diharapkan ya pada saat wawancara kelihatan ya dengan jelas itu ya. Bisa latar belakangnya tembok, bisa juga nanti alam juga tidak apa-apa, silakan Bapak Ibu, yang penting kondusif dan Bapak Ibu sekalian rileks dalam wawancara. Persiapan perlengkapan saya kira ada internet ya, yang paling penting itu siapkan untuk 1 jam, kemudian loginnya tetap ya sudah itu masuk ke situ, kemudian login ke akun Google, nanti akan dijelaskan ya pelaksanaan seleksi wawancara dan seterusnya. Prosesnya hampir sama dengan simulasi mengajar, harus nanti cek KTP ya sesuai namanya, kemudian mengikuti wawancara secara penuh ya 60 menit. Kemudian setelah selesai 60 menit Bapak Ibu sekalian bisa meninggalkan room. Ya. Selama wawancara kandidat diharapkan memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian sampaikan sejujur mungkin ya. Karena apa? Kalau nanti tidak jujur nanti begitu itu akan kejebak karena nanti akan kelihatan ya pada waktu wawancara, sehingga silakan pengalaman Bapak Ibu sekalian yang terbaik sampaikan ya. Tapi pasti harus mengingat waktu ya, karena kelihatannya ada 6 poin yang akan didalami oleh asesor. Nah, apa kompetensi yang akan digali Bapak Ibu sekalian pada waktu wawancara ya? Akan digali itu adalah tujuan atau misi ya. Menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberikan dampak positif secara luas dan seterusnya. Itu prinsipnya misi Bapak Ibu sekalian dalam proses bidang pendidikan. Gitu. Kemudian membangun hubungan positif ya antar, kalau Bapak Ibu sekalian kalau sebagai guru mungkin antar guru, tapi kalau pengawas ya pasti antar pengawas ya. Bagaimana melakukan hubungan kolaboratif, memfasilitasi untuk pencapaian tujuan untuk proses pembelajaran atau pengajaran yang lebih baik. Kemudian kompetensi yang akan didalami adalah tentang daya juang ya, tidak mudah patah ya, misalnya ada masalah kemudian terus ditinggalkan, tidak mau melanjutkan, itu patah semangat, itu daya juangnya kurang bagus. Oleh karena itu ini akan didalami sebagai pengajar fokus ya, positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai itu. Jadi ini 1, 2, 3 ya. Kemudian inisiatif untuk mengambil tindakan. Nah, nanti kasus-kasus Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu sekalian punya kasus apa, kemudian inisiatifnya apa pada waktu Bapak Ibu sekalian berperan, perannya apa ya, bersikap proaktif dan mandiri itu dan seterusnya itu. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan ya, ya itu. Kemudian mengembangkan orang lain ya, di samping untuk diri sendiri, inisiatif juga membantu orang lain ya, karena di sini Bapak Ibu sekalian nanti akan menjadi coach bagi anak didik, apalagi ini bagi calon guru penggerak atau rekan kerja atau pengajar atau orang lain. Oleh karena itu penting sekali adalah mengembangkan orang lain ya. Kemudian kematangan etika, nanti pasti akan ditanya Bapak Ibu sekalian ya, kematangan menghadapi masalah ya, menghadapi masalah Bapak Ibu sekalian seperti apa yang akan disampaikan. Kemudian pengambilan keputusan ya, pengambilan keputusan bagaimana Bapak Ibu sekalian kalau terjadi masalah ya, misalnya ada anak buah yang sering tidak masuk, Bapak Ibu sekalian apa yang akan dilakukan gitu kan.
sudah dikasih peringatan 1, 2, 3 masih tidak mampu. Nanti keputusannya apa? Nah, nanti biasanya Bapak Ibu sekalian, kompetensi ini akan digali dari Bapak Ibu sekalian yang sudah kelihatannya ditulis di IC. Ya, itu akan didalami, digali untuk dianalisis oleh asesor. Itu. Jadi prinsipnya sebenarnya tidak jauh, ya pertanyaannya tidak jauh dari Bapak Ibu yang sudah dilalui, sudah dilakukan. Itu. Nah, Bapak Ibu, ini informasi lain yang juga sangat penting. Mohon kesabaran Bapak Ibu selama proses daring ya. Itu jangan tergesa-gesa ya, misalnya dalam menjawab. Kemudian juga menjawabnya jangan terlalu ngelantur ya, terlalu panjang, bertele-tele. Itu pastikan ya, Bapak Ibu, karena waktunya terbatas gitu. Sambungan internet ini juga harus bagus. Nanti kalau terganggu sambungan internetnya misalnya terlempar gitu kan, ya kita masih bisa fasilitasi, kita masih bisa panggil, kita masih bisa kontak lagi. Tapi Bapak Ibu sekalian konsentrasinya nanti jadi terpecah ya, Bapak Ibu sekalian jadi tidak nyaman gitu kan. Jika Bapak Ibu kesulitan masuk ke ruang Google Meet, mohon dicoba lagi ya, dicoba lagi. Kita akan fasilitasi. Jika Bapak Ibu sekalian mencoba kurang lebih 5-10 menit dari jadwal yang ditetapkan, silakan hubungi pemantau. Jadi Bapak Ibu sekalian akan dipantau, didampingi oleh tim kita ya, menginformasi kendalinya seperti apa itu. Malah ada nanti pasti nanti ada tautan WA sendiri-sendiri karena di jadwal itu sudah ada tim pemantau sendiri-sendiri. Jika terjadi kendala teknis saat wawancara silakan laporkan ke pemantau. Kandidat dilarang merekam ya, merekam dan menyebar luaskan ini karena ini nanti akan terjadi untuk periode-periode berikutnya. Dilarang melakukan plagiarisme saat unggah RPP. Oleh karena itu, pastikan RPP dibuat sendiri. Pastikan dibuat sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya pastikan pada waktu wawancara pun tidak dalam perjalanan. Tidak dalam perjalanan. Nanti Bapak Ibu sekalian terganggu sekali. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa diskusi apa yang harus dilakukan, kendalanya apa, ya nanti kita silakan kita koordinasikan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Halo Mbak Walma. Ya, terima kasih Bapak Kasiman, mohon maaf Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kasiman atas arahan dan motivasinya juga penjelasan secara teknis. Jadi Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu segera dibuat RPP-nya dengan pelajaran yang Bapak Ibu kuasai, yang sangat Bapak Ibu kuasai, karena nanti ada simulasi mengajar dan wawancara. Jadi yang Bapak Ibu kuasai ya. Karena kan Bapak Ibu walaupun tidak mengajar, tapi Bapak Ibu kan mendampingi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Tentunya Bapak Ibu harus lebih pengawas sekolah dan guru. Tentunya Bapak Ibu pengawas sekolah harus lebih tahu dong tentang pembelajaran. Nanti ya, yang tanya jawab nanti. Reshennya diturunin aja dulu. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa juga diunggah RPP-nya, nanti akan disampaikan oleh tim dari SIM PKB bagaimana Bapak Ibu mengunggah RPP dan bisa terlihat oleh para asesor. Kemudian kami mohon juga, tadi Pak Kasiman bilang, selama mengikuti diklat ini mohon fokus, jangan disambi dengan yang lain, karena walaupun ini Zoom, ya tapi kan butuh fokusnya kepada Bapak Ibu gitu ya. Baik,
Terima kasih Pak Kasiman atas penjelasannya. Nanti tanya jawab akan ada lagi dengan Pak Kasiman. Silahkan Pak Nasir untuk memberikan penjelasan secara teknis bagaimana calon fasilitator ini untuk mengunggah RPP-nya ke dalam SIM PKB dan bisa terbaca oleh para asesor. Langkah-langkahnya yang benar dan tepat bagaimana. Silahkan Pak Nasir. Baik, terima kasih Bu Alma. Terima kasih kepada Okja, Guru Penggerak, Dr. Kasiman, kemudian Bapak Ibu, para subkoordinator kegiatan untuk Guru Penggerak dari Direktorat G3 PTK, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu calon fasilitator Guru Penggerak yang sudah dinyatakan lulus seleksi tahap 1. Hari ini Bapak Ibu kita akan coaching klinik untuk memasuki masa seleksi tahap 2. Jadi seleksi ini akan dilakukan pada tanggal 18 sampai dengan mungkin tanggal 2 Maret dan kemudian nanti akan pengumuman baik itu simulasi mengajar dan wawancara. Nah, untuk itu sebelum saya masuk pada materi, saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Bapak Ibu. Izin presentasi untuk materi terkait dengan langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Izin, suaranya kurang jelas, Pak. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah terlihat Bapak Ibu, kita akan mulai aja langsung. Sudah Pak. Sudah Pak Nasir. Hanya minta dibesarin Pak Nasir. Sudah. Ya. Suaranya Oke, sudah Pak Nasir. cukup jelas ya. Sudah Pak Nasir, sudah. Cukup Sudah jelas. oke Pak, sudah oke. Baik, Bapak Ibu, ini adalah seleksi tahap 2. Dari data yang kami perhatikan dari 421 atau yang dinyatakan lulus pada seleksi tahap 1, ini baru kami lihat pesertanya baru 300-an yang bergabung. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang sudah hadir kami ucapkan terima kasih. Mohon dicermati, mohon diperhatikan dengan baik karena waktunya tinggal besok untuk Bapak Ibu melakukan unggah RPP. Pertama adalah Bapak Ibu melakukan kandidat itu unggah RPP dan mengikuti simulasi mengajar. Nah, pertama adalah Bapak Ibu semua itu nanti login seperti Bapak Ibu melakukan pendaftaran, yaitu ke sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id, kemudian Guru Penggerak. Nah, masih ada yang belum di-mute, Bapak Ibu mohon di-mute ya. Kemudian di sini langkah pertama adalah Bapak Ibu login menuju ke Guru Berbagi untuk unggah RPP. Ya, jadi nanti untuk unggah RPP itu ada 2. Yang pertama adalah Bapak Ibu login di SIM PKB Bapak Ibu, terus kemudian nanti ada ada menu simulasi mengajar, terus kemudian di situ ada menu untuk unggah RPP, yang mana Bapak Ibu seluruhnya. Suaranya kurang kedengaran, Pak. Oke, baik. Hostnya di-mute dulu aja. Hostnya di-mute dulu aja untuk pesertanya nggak usah. Pak, tidak terdengar. Hostnya di-mute aja. Hostnya biar tidak usah pesertanya untuk mendengarkan dulu. Baik, kita mulai aja kembali ya untuk lanjutan
penjelasannya, yaitu Bapak Ibu login ke Guru Berbagi untuk unggah RPP. Ya, ini untuk unggah RPP-nya Bapak Ibu semua mempunyai dua cara. Cara pertama adalah Bapak Ibu login ke SIM PKB dan kemudian ditautkan langsung ke Guru Berbagi. Kemudian cara yang kedua adalah Bapak Ibu langsung menuju ke guruberbagi.kemdikbud.go.id, terus kemudian unggah RPP di sana menggunakan login, username, dan password SIM PKB yang dipunyai oleh Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu lupa username dan akun SIM PKB-nya, silakan kontak admin dinas masing-masing. Untuk jenjang TK, SD, SMP itu bisa meminta admin dinas di kabupaten kota. Untuk jenjang SMA, SMK, Bapak Ibu bisa minta dirisetkan akunnya oleh admin dinas di provinsi. Kemudian Bapak Ibu buat RPP Guru Berbagi. Tadi sudah dijelaskan cara pembuatan RPP-nya. RPP adalah RPP yang sudah disampaikan. RPP-nya adalah RPP luring, yang mana waktunya disehatkan untuk 10 menit Bapak Ibu tampil. Mapel dan temanya sudah Bapak Ibu bisa tentukan sesuai dengan yang Bapak Ibu kuasai. Kemudian Bapak Ibu melakukan share RPP di guru penggerak. Share RPP di guru penggerak ini agar asesor yang akan menilai Bapak Ibu bisa melihat penampilan Bapak Ibu sesuai dengan materi yang disampaikan. Itu untuk ini. Nah, ini penjelasannya. Ini Bapak Ibu login ya menggunakan akun SIM PKB yang ada @guruku.id itu, kemudian menggunakan kata sandi yang Bapak Ibu punyai. Setelah login, nanti di situ muncul informasi yang akan menjelaskan tentang kegiatan berkaitan dengan simulasi mengajar. Nah, setelah Bapak Ibu muncul informasinya diikuti. Kalau tidak salah informasi yang muncul sekarang apabila Bapak Ibu login, itu Bapak Ibu diminta bergabung di grup WA ya. Ada 2 grup. Bagi nomor undangan atau nomor pengumuman 1 sampai 200 berapa gitu, itu diminta untuk bergabung di grup WA 1, kemudian yang mulai dari 200 sekian sampai dengan 400 sekian, Bapak Ibu diminta bergabung di grup WAB. Tolong itu dilakukan dan Bapak Ibu bergabung untuk mendapatkan informasi. Ya, baik untuk informasi terkait dengan seleksi dan juga baik informasi terkait dengan pelaksanaan simulasi mengajar. Bapak Ibu boleh bertanya dan berdiskusi di situ. Selanjutnya, di sini muncul simulasi mengajar. Baik, Bapak Ibu, nanti ini akan saya demokan setelah penjelasan dari presentasi ini. Itu Bapak Ibu klik seleksi simulasi mengajar, kemudian Bapak Ibu nanti melakukan konfirmasi jadwal. Pada kesempatan ini konfirmasi jadwal kami tiadakan karena waktunya yang cukup sempit, sehingga Bapak Ibu nanti given jadwal yang sudah diberikan. Setelah itu Bapak Ibu sudah tahu nanti akan melihat jadwalnya kapan. Untuk itu besok setelah Bapak Ibu terakhir melakukan unggah RPP tanggal 18 jam 12, setelah itu Bapak Ibu menunggu informasi Bapak Ibu dijadwalkan, karena wawancara paling dekat dilakukan besok jam 15.30. Jadi itu 15.30, kemudian ada jam 16.30 dan jam 18.30 yang sudah dijadwalkan oleh Bapak Ibu asesor, sehingga besok kemungkinan ada 3 sesi yang dibuka untuk melakukan simulasi mengajar, sehingga Bapak Ibu sudah harus siap mulai dari hari ini. Dan besok apabila Bapak Ibu memang dijadwalkan besok sore, berarti Bapak Ibu sudah harus tampil. Untuk itu buka terus SIM PKB-nya mulai dari besok untuk memastikan jadwal yang diset Bapak Ibu
sudah diberikan. Ya. Kemudian setelah ini detail jadwal Anda terlihat, Bapak Ibu akan mengikuti simulasi mengajar, ya. Di situ akan tertulis jadwal simulasinya jam berapa, tanggalnya, sesinya, terus kemudian waktunya adalah seluruhnya Indonesia Barat. Sehingga Bapak Ibu yang ada di Indonesia Tengah dan Timur itu menyesuaikan. Menyesuaikan dalam artian kalau di jadwal jam 10.30, Indonesia Tengah berarti 11.30 mulainya. Di teman-teman di Indonesia Timur itu berarti 12.30 mulainya. Nah, untuk itu Bapak Ibu memperhatikan jadwal yang sudah diberikan. Selanjutnya itu Bapak Ibu klik mulai simulasi mengajar. Ini banyak sekali pertanyaan yang muncul di peserta. Pak, saya mau masuk untuk melakukan simulasi mengajar secara daring, itu link Google Meet-nya di mana, Pak? Mohon maaf Bapak Ibu, kita akan menggunakan Google Meet ya. Mungkin Bapak Ibu yang biasa pakai Zoom, yang mungkin pakai Webex, ya kami menggunakan dari direktorat menggunakan Google Meet, di mana Bapak Ibu semua sudah biasa kita berikan juga ke guru-guru, yaitu untuk belajar.id ya, itu Bapak Ibu guru sudah diberikan semuanya, itu bisa digunakan. Ke depan juga kalau Bapak Ibu nanti diterima dan dinyatakan lulus, Bapak Ibu akan diberikan akun Google Suite @belajar.id. Itu Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan daring dengan kapasitas unlimited. Ya, jadi Bapak Ibu mempunyai akun yang premium untuk melakukan daring seperti ini kepada peserta atau pada sekolah binaan Bapak Ibu, atau nanti khususnya paling wabil khusus adalah kepada peserta-peserta yang akan menjadi binaan Bapak Ibu atau yang menjadi tempat Bapak Ibu mengajar pada saat pendidikan guru penggerak. Itu lihat detail jadwalnya, kemudian klik mulai simulasi mengajar. Guru pengumuman, asesor tahap kedua, guru pengumuman. Bapak Ibu mohon di mute ya. Ini lagi penjelasan. Itu. Kalian ngomong. Udah bertambah tutornya udah bertambah tuh. Baik, kita mulai. Jadi simulasi mengajar diklik, itu muncul Google Meet seperti ini. Ya, Bapak Ibu, kami berharap pada saat Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasiman, Bapak Ibu pada saat melakukan simulasi mengajar menggunakan tatap maya, kita menggunakan aplikasi Google Meet, diharapkan Bapak Ibu tidak di perjalanan. Ya, kalau bisa menggunakan laptop yang sudah ada koneksi internetnya, sehingga Bapak Ibu bisa seperti saat ini. Apabila memang terpaksa dan darurat ternyata harus menggunakan handphone, berarti Bapak Ibu harus mendownload aplikasi Meet di handphone Bapak Ibu. Ya, jadi di grup WA. Ini di klik ready to join. Jadi nanti begitu Bapak Ibu ingat ya, ini pasti pertanyaannya, Pak, nanti saya akan masuk ke Google Meet-nya lewat mana? Lewat aplikasi SIM PKB. Bapak Ibu login, terus kemudian klik ini ada detail jadwal Bapak, terus kemudian simulasi mengajar sesuai jadwalnya. Bapak Ibu perhatiin jadwalnya, jangan Bapak Ibu belum ada jadwal sudah klik, karena itu pasti masuk ke asesor. Asesornya lagi menilai, tiba-tiba Bapak muncul, ya itu tidak boleh. Nanti Bapak Ibu disuruh keluar, karena roomnya itu dipakai untuk menilai peserta yang lain. Jadi Bapak Ibu lihat, oh saya jadwalnya sekian, tadi Pak Kasiman udah siapin 30 menit, sebelum jadwal Bapak persiapan, 15 menit Bapak sudah harus join, sesuai jadwal itu udah harus join di dalam room yang disiapin. Ya, ini Bapak Ibu, terus klik muncul layar seperti ini, terus kemudian ready to join. Karena Bapak Ibu bukan host, makanya Bapak Ibu harus meminta izin untuk bergabung. Setelah izin bergabung diberikan, nah berarti Bapak Ibu mulai melakukan simulasi mengajar.
Nah, Bapak Ibu mengajar tadi sudah disampaikan berdiri, kemudian menyiapkan perangkat yang mungkin membantu untuk proses penjelasan materi ajar yang Bapak Ibu sampaikan, ya mungkin. Terus kemudian yang kedua berpakaian pantas, karena kemarin kami temui ada guru olahraga simulasi mengajarnya pakai celana pendek, Pak. Jadi celana pendek di lapangan gitu, di shooting, dan dia melakukan contoh yang dilakukan. Ya, asal jangan menggunakan pakaian renang aja, kata Pak Kasiman tadi. Ya, ini Bapak Ibu nanti asesornya nggak tenang nanti lihatnya. Itu dinilai oleh 2 asesor, Bapak Ibu, asesor 1 dan asesor 2. Nanti ada asesor yang akan melakukan penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam melakukan simulasi mengajar. Nah, waktu Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar secara daring seperti ini cuma 10 menit, Bapak Ibu. Jadi mulai dari perkenalan di depan, kemudian Bapak Ibu mulai menjelaskan sampai dengan dinyatakan selesai, dan Bapak Ibu disuruh keluar. Nanti Bapak Ibu mohon maaf, pada saat selesai Bapak Ibu diminta untuk, ya Pak silakan Pak Mukafik atau Pak Sandang Sopeng untuk keluar dari room. Ya Bapak keluar, jangan Bapak terus di situ, karena ada integrasi nilai yang dilakukan oleh 2 asesor. Saya mau ngobrol-ngobrol nih sama 2 asesor. Tadi kita kasih nilai berapa ini? Kan gitu, Bapak nggak boleh nguping, jadi Bapak keluar. Ya, izin, baik-baik, terima kasih, sudah diberikan kesempatan, saya pamit, keluar. Ya gitu Bapak Ibu. Ya jadi jangan di dalam terus, nanti asesor nggak bisa menilai. Karena asesor ada penugasan berikutnya, setengah jam berikutnya asesor tuh harus menilai peserta yang lain. Ya jadi usahakan Bapak jangan terlambat, dan Bapak Ibu juga jangan sampai menghambat peserta yang lain. Ya kira-kira begitu. Terus kemudian ya ini detail simulasi waktunya. Ini tadi sudah disampaikan sama Pak Kasiman juga, saya tegasin ulang ya. Pastikan 30 menit sebelum sesi dimulai ya. Total waktu yang dibutuhkan untuk sesi itu sebenarnya kita siapin 30 menit Bapak Ibu. Di mana 10 menit untuk presentasi, 10 menit integrasi nilai, dan 10 menit untuk persiapan. Jadi kalau Bapak Ibu terlambat, ya sudah Bapak Ibu berarti langsung presentasi, terus kemudian disuruh keluar, nanti para asesor akan melakukan penilaian. Kayak gitu. Terus kemudian pastikan jaringan koneksi internet Bapak Ibu stabil dan memadai. Ya, maksudnya pulsa datanya kalau memang di rumah ya sudah diisi dari awal. Terus kemudian yang berikutnya kalau di area publik WiFi-nya diyakinkan aman. Kemudian pastikan perangkat laptop terhubung ke sumber listrik memiliki baterai penuh. Pastikan Anda keadaan aktif login di akun Google Meet. Ya. Di perambahan browser untuk Bapak Ibu untuk dapat mengakses layanan Google Meet. Jadi kalau Bapak Ibu pakai Google Chrome atau menggunakan Mozilla, menggunakan Safari, menggunakan Opera, itu Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu pernah login di situ menggunakan Gmail Bapak Ibu. Karena hanya hal sepele kayak gini itu membuat 5, 10, 15 menit waktu terbuang hanya karena Bapak Ibu tidak ready, akhirnya grogi, akhirnya lupa apa yang akan disampaikan, akhirnya nggak lulus. Ini kita berharap semua bisa menampilkan hal terbaik yang Bapak Ibu miliki. Jika menggunakan gawai atau smartphone, pastikan telah terpasang aplikasi Google Meet pada gawai atau smartphone Bapak Ibu. Ini berikut kami contohin langkah singkat pemasangan aplikasi Google Meet pada perangkat gawai. Contoh instalasi HP berbasis operasi Android. Nganan. Nah, yang itu berikut tuh. Terus selanjutnya ini Bapak Ibu itu ada di aplikasi Android Bapak Ibu ada Play Store. Semoga tidak ada yang tanya, Pak Nasir, saya tidak punya HP Android Pak Nasir. Terus saya tanya, HP-nya apa Bapak? Samsung Galaxy 8. Ya itu sudah. Ya, jadi Bapak Ibu pakai Play Store, kemudian unduh, cari tulisannya Google Meet, ya. Terus kemudian nanti muncul aplikasi Meet-nya,
kemudian Bapak Ibu install. Pastikan memori internal Bapak Ibu cukup, terus kemudian install. Nanti muncul gambarnya kayak gini nih, bulat, warna hijau, tuh ada tulisannya Meet. Ya, setelah Bapak Ibu install, ya, pastikan headphone atau speaker webcam pada perangkat Anda berfungsi dengan baik. Selalu diminta pada saat Bapak Ibu menggunakan Google Meet, itu untuk speakernya voice over internet, itu harus diaktifkan. Kemudian Bapak Ibu join, silakan ask to join, dan tunggu tim penilai atau asesor untuk memberi izin akses. Sebagai informasi bagi Anda yang mengakses menggunakan HP, Anda akan otomatis diarahkan pada aplikasi Google Meet yang terpasang ketika Anda klik tautan Google Meet tersebut. Proses simulasi mengajar bisa dimulai dan ikuti arahan tim penilai atau tim asesor. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat bantuannya, bantuan yang bisa dilakukan di sini. Terus kemudian selesai. Saya akan demokan kepada Bapak Ibu langkahnya seperti apa untuk melakukan proses pendaftaran, proses untuk demo. Oke, ini Bapak Ibu semua sudah masuk ke guru penggerak. Ini wajib Bapak Ibu masuk ke sini untuk login, ya. Ini terus kemudian memasukkan username dan password yang dimiliki oleh Bapak Ibu masing-masing. Jangan lupa, ya. Ini digunakan di sini. Contoh, saya menggunakan passwordnya sudah kita siapin. Saya sebagai peserta. Ini login. Bentar, itu dikasih link. Bapak Ibu begitu login, ya, nanti muncul di beranda Bapak Ibu untuk simulasi mengajar. Jadi ini muncul aplikasi untuk demonya. Ini yang saya bilang tadi, informasi untuk Bapak Ibu bergabung di grup WA. Jadi salam guru penggerak, kami ucapkan selamat pada Bapak Ibu calon fasilitator guru penggerak karena telah dinyatakan lulus seleksi tahap 1. Selanjutnya Bapak Ibu akan menjalani seleksi tahap 2, simulasi mengajar dan wawancara yang akan dilaksanakan sesuai pokok surat pengumuman calon fasilitator seleksi tahap 1. Bapak Ibu bisa mengunggah surat pengumuman hasil seleksi di sini. Ya, di tautan, ini sudah kami siapin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik, ini ada unduhan, Bapak Ibu bisa unduh untuk menyampaikan ke pimpinan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu diterima untuk seleksi tahap 1. Untuk memfasilitasi bantuan teknis, calon fasilitator pada seleksi selanjutnya, mohon Bapak Ibu bisa bergabung di grup WA. Ini tadi yang saya sebutkan, nomor urut 1 sampai 210, itu bisa klik link ini. Ketika Bapak Ibu klik, ya, terus kemudian ini Bapak Ibu join. Ini Bapak Ibu join. Contoh gini. Nah, Bapak Ibu kalau join terus di sini muncul. Ini adalah klik WhatsApp web. Ketika Bapak Ibu klik WhatsApp web, berarti nanti Bapak Ibu join di guru di grup untuk para fasilitator untuk bantuan teknis, ya, itu yang kami sampaikan. Jadi ini Bapak Ibu sesuai dengan nomor urut bergabung di grupnya masing-masing, ya. Kalau sudah tutup, ini muncul simulasi mengajar dan wawancara, ya. Ini mulai tanggal 18 sampai 23 Februari, ini mulai tanggal 24 sampai 27 Februari, nanti untuk wawancaranya ini ada perbaikan, yaitu sampai mungkin tanggal 2 Maret. Karena waktu wawancara cukup panjang, yaitu 1,5 jam. Mudah-mudahan kita ketemu nanti sampai dengan tanggal 2 Maret, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat jadwal, ya, klik lihat jadwal. Di sini, oke. Ini ada informasi yang muncul. Bapak Ibu harus melakukan unggah RPP. Ya, ini
Bapak Ibu nanti di sini seleksi simulasi mengajar, yaitu buat RPP sesuai instruksi, unggah RPP, konfirmasi waktu pelaksanaan sesuai waktu yang telah dikonfirmasikan simulasi mengajar. Kemudian nanti di sini ada tim pemantau. Bapak Ibu nanti itu ada tim pemantau dari direktorat dari Dirjen GTK yang terdiri dari beberapa tim yang akan menjadi pemantau Bapak Ibu. Apabila ada kendala oleh Bapak Ibu, silakan hubungi pemantaunya. Di sini bisa menggunakan WhatsApp web. Bapak Ibu tinggal klik langsung bisa chatting sama pemantaunya. Ya, ini terus kemudian di sini RPP, ini yang kita sebut dengan pembuatan RPP. Apabila Bapak Ibu sudah bikin RPP atau belum, nanti kita akan berikan caranya. Ini tata cara membuat RPP yang baik dan benar dapat dilihat di sini. Ini ada panduannya, ya. Ini cara membuat RPP. Ini bagaimana cara membuat RPP, Bapak Ibu bisa baca panduannya, ya. Jadi cara membuat panduannya, membuat RPP baru sudah ada panduannya yang kami berikan di depan sini. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, ya. Terus kemudian Bapak Ibu akan membuat RPP. Saya buat RPP. Ini selanjutnya buat RPP, saya sudah punya RPP, ya ada RPP Simdik dan ini. Kalau saya mau buat RPP, ini daftar list RPP yang udah saya mau bikin. Kalau saya mau buat RPP, ini saya tambah RPP. Kemudian ada informasi penting bahwa pelaku plagiarisme akan dijerat undang-undang sekian. Untuk itu kami minta Bapak Ibu buat RPP-nya benar-benar RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu. Kemudian setiap orang dengan sengaja tanpa berhak menyebar informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, ya, yang terkait antar permusuhan individu atau kelompok, ya, masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, ya akan dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun. Untuk itu ya sudah, RPP-nya RPP mata pelajaran, tidak usah RPP yang aneh-aneh. Ya, kemudian tidak menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ini Bapak Ibu setujui, ini sama dengan Bapak Ibu menandatangani persetujuan digital. Saya paham dan setuju. Setelah itu Bapak Ibu lengkapi data RPP, contoh mengambil gambar, kita akan ambil gambar. Saya menggunakan gambar ini. Jadi saya akan menggunakan gambar komputer yang sudah saya tentukan, gini contoh. Terus kemudian yang berikutnya saya simpan. Terus kemudian judul RPP-nya, contoh Bapak Ibu mengajarkan Simdik, ya, pengolahan kata. Terus kemudian jenis RPP-nya Bapak Ibu dipilih di sini, daring, luring, atau kombinasi. Bapak Ibu pilih luring. Deskripsi RPP-nya, Bapak Ibu isi RPP-nya minimal 200 karakter dan maksimum 300 karakter. Ya, jadi ini contoh. Sudah, kemudian pilih jenjangnya, contoh SMA, tingkat kelasnya 11, mata pelajarannya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kalau Bapak Ibu pengen ada tagnya, contoh Simdik. Ini selesai. Terus kemudian Bapak Ibu pilih berkas. Ini wajib mengunggah berkasnya, RPP Simdiknya sudah disiapin. Saya unggah, kemudian saya membaca dan saya mengikuti lembar panduan berbagi RPP. Simpan. Nah,
Ini setelah Bapak Ibu simpan, tunggu sampai RPP-nya terbit. Ya. Tunggu sampai RPP-nya terbit, terus kemudian Bapak Ibu nanti akan melakukan sharing dengan materi yang sudah ada. Oke, kita sambil menunggu dia unggah sampai selesai, kita melihat di sini untuk di tempat Bapak Ibu. Ya, ini nanti setiap peserta yang sudah memiliki RPP, contoh sudah terbit, ini kita lihat, oh masih belum. Saya sudah punya RPP. Begitu Bapak Ibu sudah punya RPP, ya, oh ini RPP-nya belum ada. Ya, contoh, ini sampai sudah terbit. Nanti Bapak Ibu sematkan RPP yang punya Bapak Ibu punyai tadi, itu nanti otomatis muncul di sini, ya. Terus kemudian Bapak Ibu simpan untuk RPP tersebut. Ya, ini yang Bapak Ibu lakukan untuk RPP. Nah, setelah RPP selesai, terus kemudian Bapak Ibu akan melakukan meeting secara online, melakukan Google Meet secara online. Nah, ini menjadi masalah juga ke Bapak Ibu. Mohon maaf, ada banyak yang nggak familiar menggunakan Google Meet, contoh seperti itu, ya. Banyak yang tidak familiar menggunakan Google Meet. Untuk itu bagaimana caranya? Kami akan tunjukkan bagaimana Bapak Ibu melakukan Google Meet. Ya, saya akan contohkan Bapak Ibu melakukan Meet di simulasi mengajar. Ya. Nah, ini kita keluar dulu. Ya, ini kita keluar dulu, Bapak Ibu. Ya, peserta sudah selesai. Kita masuk. Ya. Kita masuk sebagai asesor. Terus kemudian kita akan mencoba melakukan meeting bersama Bapak Ibu. Contoh, ya. Ini saya contoh mulai dengan, ya, nanti muncul seperti ini, ya. Nah, Bapak Ibu nanti muncul video seperti ini, terus kemudian Bapak Ibu minta bergabung, ya. Ini Bapak Ibu minta bergabung sampai dengan di approve, ya. Nah, saya ulang sekali lagi. Ini kita ulang lagi. Bapak Ibu nanti kan ada sesi simulasi mengajar. Bapak Ibu klik mulai. Nah, kok langsung bisa muncul Google Meet? Karena di pojok sebelah sini itu saya sudah mengaktifkan di browser saya untuk Google Meet saya. Untuk itu kepada Bapak Ibu, browsernya itu untuk diaktifkan Google Meet atau pernah Bapak Ibu login menggunakan Gmail di situ. Ya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin melakukan, ini contoh yang saya berikan. Surat. Tapi suruh next one lihat dulu bisa. Ini contoh saya melakukan Meet, ya. Saya akan copy dan saya coba berikan di link Zoom kita, yang mana Bapak Ibu
bisa melihat untuk linknya. Ini contoh saya berikan linknya untuk Bapak Ibu, kita chat. Chatnya saya kirim ke everyone ya, nanti contoh itu Bapak Ibu salah satu link, silakan contoh Bapak Ibu join. Saya pengen lihat apakah Bapak Ibu bisa join apa enggak di link yang saya berikan. Oke, ada yang sudah join. Ibu Lisa, Bu Lisa, kemudian Pak ini. Oke, ini ada beberapa yang sudah join. Ya, ini kira-kira model yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk Zoom secara langsung dengan saya atau melakukan ini. Ya. Saya udah bergabung. Masa nggak gitu? Nah, ini kira-kira Bapak Ibu contoh yang kita lakukan dalam melakukan proses Oke, Bapak Ibu saya kira cukup untuk yang sudah masuk. Nggak usah. Ya, itu kira-kira banyak banget. Jadi kita cukupkan untuk Bapak Ibu uji coba sekali aja ya. Bapak Ibu bisa masuk ke link dari Google Meet tersebut. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang nanti terjadi pada saat Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar. Jadi jangan grogi, jangan takut, pastikan Bapak Ibu browsernya sudah aktif seperti ini, Google Meet-nya udah oke, terus kemudian Bapak Ibu sudah ini. Oke, saya kira itu penjelasan dari saya Bapak Ibu terkait dengan simulasi mengajar. Dan kemudian untuk wawancara tidak jauh berbeda. Wawancara akan start tanggal 24 sampai tanggal 2 Maret. Jadi beritu besok hari tanggal 23 Bapak Ibu istirahat untuk simulasi mengajar. Tanggal 24 langsung lanjut wawancara. Cek kembali di SIM PKB penjadwalannya untuk Bapak Ibu. Nah, terus kemudian itu juga Bapak Ibu penjelasan dari saya kembalikan ke host untuk kita melakukan sesi tanya jawab wawancara. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Pak Nasir, terima kasih. Pak Nasir, mohon maaf masih mute, Pak. Tadi saya mute semua karena berisik. Oke, ya. Bapak Ibu mohon ketika di mute jangan dibuka kecuali Bapak Ibu mau bertanya ya. Apalagi main. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih sudah mendengarkan dan mengikuti dan mengamati. Pastinya ada pertanyaan. Bersama tenan ya. Bapak Ibu kan udah di mute, boleh ya di mute dulu. Di mute ya. Nanti kalau dipersilahkan baru Bapak Ibu buka mic-nya ya. Oke. Baik. Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasiman bagaimana Bapak Ibu upload RPP. Kemudian bagaimana nanti Bapak Ibu mengikuti simulasi mengajar dan wawancara. Satu hal ya Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu sering buka SIM PKB. Bapak Ibu kan sudah daftar, pasti Bapak Ibu bisa kan masuk SIM PKB ya. Dan jangan lupa sama passwordnya SIM PKB. Jadi Bapak Ibu mohon Bapak Ibu catat username dan passwordnya SIM PKB-nya Bapak Ibu, jangan sampai lupa, dan terus dicek SIM PKB-nya secara berkala agar Bapak Ibu tahu jadwal Bapak Ibu
simulasi mengajar dan wawancara itu kapan. Jadi Bapak Ibu tidak terlewati. Oke? Baik, ada beberapa yang raise hand. Saya karena waktu kita terbatas hanya sampai jam 12, saya akan persilahkan yang duluan ini yang di atas, Ibu Ardi Kusuma. Halo Ibu Ardi, mohon langsung ke pertanyaannya ya. Mohon langsung ke pertanyaannya. Bu Ardi, silahkan Bu Ardi. Bu Ardi nggak ada? Ya, saya Bu. Halo. Pak, nanti yang dipersilahkan dulu ya, jangan semuanya. Yang dipersilahkan. Kalau semuanya kalau semuanya buka mic-nya dan bilang, maka itu akan jadi suaranya akan jadi noise. Silahkan. Ini Pak Ardi atau Bu Ardi? Karena fotonya perempuan. Bapak, Bu. Tapi fotonya perempuan ya Pak ya? Iya, fotonya saja yang perempuan. Iya, silakan Pak Ya, Ardi. ini langsung pertanyaan ke teknik saja ya, langsung ya. Iya, langsung Pak. Ini saya sudah upload LPP di SMPKB nih. Kemudian ada konfirmasi LPP. Konfirmasi LPP ini sistem sudah mendeteksi LPP, tapi ketika saya mengkonfirmasi LPP itu terjadi kesalahan internal aplikasi. Silakan coba beberapa saat lagi. Nah, itu gimana solusinya? Karena di sini saya melihat setiap menunya ada nanti untuk melihat konfirmasi jadwal juga. Gimana ketika diseleksi simulasi mengajar? Terima kasih. Ya, Pak Nasir langsung atau sampai 3 penanya langsung aja kali ya Pak ya. Halo. Pak Nasir belum dibuka Pak Nasir. 3 penanya aja dulu Mbak Walma, biar bisa kita dengarkan teman-teman yang lain. Oke. Kemudian ada lagi yang dari Kota Sorong tadi, ada Bu Eske. Halo. Bu Eske. Halo, jadi bertanya? Halo. Iya. Halo. Langsung ke pertanyaannya ya, Bu. Baik. Iya, baik, terima kasih. Ini saya ingin bertanya kepada Pak Nasir, untuk membuat RPP itu kan kalau untuk SD itu tematik. Nah, apakah itu dalam waktu 10 menit kami ngambil satu kegiatan yang mata pelajaran aja? Karena kalau tematik itu kan beberapa mata pelajaran. Nah, yang dibuat di RPP itu masuk yang beberapa mata pelajaran, tapi nanti pada saat mengajarnya satu kegiatan untuk satu muatan pelajaran aja, Kak, Pak? Ya, terima kasih. Oke, baik. Satu lagi dari Pak Priandono ini. Silahkan, Pak. Halo, Pak Priandono. Halo, ya Bu. Ya, Ya, langsung Bu. ke pertanyaannya, Pak. Ya, langsung saja ya. Jadi saya dulu sebelum mendaftar ini, saya sudah pernah upload RPP pada bulan Maret atau Juni tahun 2020. Apakah itu nanti akan bisa langsung muncul sudah punya RPP gitu Pak? Atau harus membuat lagi yang baru? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi sudah ada 3 penanya, yang 2 teknis tentang aplikasi, yang 1 tentang RPP. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara upload RPP, sinkronisasi upload RPP gitu ya Pak ya, sudah terkonfirmasi di SIM, terus bagaimana di guru belajarnya. Yang kedua adalah upload RPP-nya itu upload RPP saat simulasi mengajar saja atau langsung satu. Bapak Ibu boleh ya di mute dulu semuanya. Saya mute. Oke, baik. Kemudian yang satu lagi adalah tadi ada yang sudah upload. Kemudian bagaimana? Jadi gini, saya bantu mungkin yang kedua, yang ketiga ya.
Yang kedua kan Bapak Ibu bikin RPP biasa kan ya, bikin RPP untuk satu pembelajaran. Kalau simulasi, Bapak Ibu tahu kan simulasi itu ya kayak micro teaching gitu. Kalau Bapak Ibu pernah micro teaching, kan Bapak Ibu juga sudah pernah ya melakukan micro teaching. Bedanya ini di depan kamera dan diperhatikan oleh asesor. Mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Nasir dan Pak Kasiman. Kemudian untuk yang sudah mengupload, untuk yang sudah membuat, Bapak Ibu buat lagi saja. Kan lebih banyak lebih baik kan, lebih banyak pilihannya RPP mana yang betul-betul bisa menggambarkan atau betul-betul Bapak Ibu senangi untuk mengajarnya. Silahkan Pak Nasir untuk menjawabnya. Itu sebagai pengantar saja. Masih Walma, ya. Saya akan menjelaskan untuk RPP, yaitu tadi sudah ada penanya menanyakan terkait RPP. Memang di RPP setelah diklik, terus kemudian Bapak Ibu melakukan konfirmasi RPP. Nah, untuk konfirmasi RPP itu sekali saja, nggak usah berkali-kali. Terus kemudian apabila ada error, silakan Bapak tolong laporkan di grup yang sudah disiapin. Ya, contoh ini contoh dia mulai seleksi simulasi mengajar, terus kemudian yang bersangkutan akan lihat jadwal, ya, terus kemudian unggah RPP. Bapak Ibu kan tadi sudah membuat RPP dan kemudian sudah melakukan unggah RPP di sini. Terus kemudian sudah punya RPP, ya, klik sudah punya RPP, ya, itu Bapak Ibu pilih. Apabila tidak ada RPP, Pak Nasir dibuka lagi Pak Nasir, tadi saya mute all karena ada yang bocor suaranya. Halo Pak Nasir. Ya Bu, ya. Ya. Bapak Ibu please ya, tolong jangan dibuka dulu mic-nya karena Pak Nasir sedang menjelaskan ya. Terima kasih. Iya, baik. Jadi apabila Bapak Ibu sudah punya RPP, di sini diklik kemudian konfirmasi RPP. Apabila muncul pesan error ketika Bapak Ibu konfirmasi RPP, itu Bapak Ibu pastikan lagi untuk RPP itu di guru berbaginya Bapak Ibu sudah munculnya kayak gini nih. Ya, sudah terbit. RPP-nya Bapak Ibu itu sudah terbit. Ya. Kalau RPP-nya Bapak Ibu sudah terbit, itu berarti Bapak Ibu sudah bisa melakukan melakukan sinkron RPP. Pertanyaan ini itu yang pertanyaan pertama. Terus pertanyaan ketiga tadi, bagaimana kalau saya sudah punya RPP tahun 2020? Bapak semua wajib untuk unggah RPP yang sekarang karena RPP-nya berbeda. RPP yang diminta adalah Bapak Ibu membuat RPP baru yang mana waktunya untuk 10 menit dan ditujukan untuk penampilan pada SM sesuai tema yang Bapak Ibu pilih. Kalau yang pada saat yang berbagi 2020 itu kan untuk Bapak ngajar. Berbeda dengan untuk yang Bapak akan simulasi mengajar ini. Demikian Mbak Walma penjelasan saya. Untuk yang kedua mungkin bisa Pak Kasiman. Ya. Baik, terima kasih Pak Kasiman. Mungkin bisa diberikan penguatan mengenai RPP-nya itu seperti apa? Apakah the whole of pembelajaran gitu atau bagaimana? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Walma, Pak Nasir. RPP-nya itu dipastikan untuk 10 menit. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian RPP itu yang dibuat sudah untuk 1 jam, Bapak Ibu kalau menyampaikan 10 menit, pasti nanti ngebut semua cara ngajarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian pastikan RPP itu hanya untuk 10 menit ya. Kalau itu luas sekali, silakan Bapak Ibu sekalian ambil satu muatan. Kemudian Bapak Ibu sekalian pastikan membuat baru. Karena ini untuk hanya 10 menit. Karena 10 menit itu mulai dari pendahuluan, inti, kemudian penutupnya itu masuk. Ya,
Itu. Kemudian ada lagi pertanyaan RPP tanda tangani Korwas atau gimana Bapak Ibu sekalian, cukup ditandatangani Bapak Ibu sekalian. Karena nanti lama lagi tanda tangani Korwasnya di lain pulau gitu kan. Itu saja ya. Jadi Bapak Ibu pastikan terus ada yang tanya juga, ini jam 12 itu 12 malam besok atau 12 siang? Kalau 12 itu siang Bapak Ibu ya. Jadi besok tanggal 18 Februari jam 12 siang. Ya, kita karena nanti sebagai ajuan Bapak Ibu asesor untuk melakukan simulasi mengajar. Karena kalau tidak ada RPP-nya, asesor pasti tidak bisa melakukan simulasi mengajar. Jadi saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Kasiman atas penjelasannya. Bapak Ibu jelas ya, sudah ya. Jadi RPP Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu buat untuk simulasi mengajar. RPP-nya baru, toh bikin RPP itu kan sebentar ya Bapak Ibu, toh upload juga sebentar, toh yang Bapak Ibu upload itu di Guru Berbagi, jadi kan nggak ada salahnya Bapak Ibu upload lagi. Semakin banyak Bapak Ibu upload di Guru Berbagi, semakin banyak Bapak Ibu best practice atau memberikan inspirasi, memberikan hasil RPP Bapak Ibu berbagi kepada guru-guru lain di Guru Berbagi. Jadi buat lagi ya RPP-nya, RPP yang khusus memang untuk simulasi mengajar dan wawancara untuk calon fasilitator ini. Baik, kemudian untuk unggah RPP-nya tadi Bapak Ibu semoga tidak mengalami kesulitan ya, dan semoga pastikan sinyalnya dalam keadaan baik ya Bapak Ibu, karena nanti ketika simulasi mengajar dan wawancara Bapak Ibu kameranya seperti tadi Pak Kasiman bilang, tolong pakai laptop atau PC, kameranya dibuka dan suaranya jelas. Utamanya itu adalah jaringan. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Tadi ada yang ingin bertanya, sepertinya ini pengawasnya adalah dari guru olahraga. Tadi ada yang bertanya, kalau misalnya RPP-nya tentang olahraga, kemudian materinya tentang apa tadi saya lupa tuh bacanya, pokoknya tentang yang harus di lapangan, apakah itu simulasi mengajarnya harus di lapangan? Kalau Bapak Ibu di lapangan itu kuat sinyalnya, kemudian bisa mempraktekkan ya nggak apa-apa Bapak Ibu di lapangan. Bagaimana Pak Kasiman? Mungkin bisa memberikan penguatan. Bagaimana kalau RPP-nya itu adalah pembelajaran yang yang praktik gitu Pak? Bapak Ibu boleh ya di-mute dulu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, maaf saya mute lagi. Jadi bagaimana Pak Kasiman kalau yang pembelajarannya praktik? Karena ada yang tanya nih di grup chat. Bapak belum dibuka Pak ininya mic-nya. Tadi dimatikan ya. Iya Pak, saya matiin semua soalnya. Ya. Iya lagi. Oke, silakan Pak. Astagfirullah. Ya. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan pembelajaran itu tidak harus di kelas, real, tidak apa-apa di lapangan. Tadi Mbak Walma sudah nyampaikan, yang penting sinyalnya, kemudian videonya itu sudah jelas, tidak masalah. Silakan, atau di lab kalau memang diperlukan ya. Misalnya ada juga tentang biologi, tentang sampah atau apa, di tempat sampah atau apa. Yang penting ada videonya bagus, itu kelihatan ya. Itu. Ya, jadi Bapak Ibu jelas ya, Bapak Ibu dimanapun nggak apa-apa, asal jelas sinyalnya, jelas gambarnya, jelas suaranya. Yang paling penting itu adalah sinyal. Jadi Bapak Ibu, oh iya, jangan terlalu mengandalkan WiFi, karena ketika mati lampu, WiFi itu akan mati. Jadi kalau menurut saya sebaiknya ketika Bapak Ibu wawancara dan simulasi mengajar, beli paket Telkomsel ya Bapak Ibu ya, karena Telkomsel yang sudah teruji, ini bukan iklan, Telkomsel yang sudah teruji dimanapun dia sinyalnya kuat. Jadi beli paketan Telkomsel, tethering pakai HP-nya Bapak Ibu.
tethering jaringan ya maksudnya ya. Kemudian Bapak Ibu bisa buka laptop atau PC Bapak Ibu. Jadi kalau ada WiFi nggak apa-apa, tapi jangan terlalu mengandalkan WiFi. Karena ketika hujan deras, banyak petir, kemudian mati lampu, maka WiFi-nya akan mati. Nah, ini tuh kan banyak yang bilang sinyal kurang bersahabat. Jadi tolong ketika simulasi mengajar dan wawancara, pastikan sinyal itu menjadi sahabatnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah temenan sama sinyal ya saat itu. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah 10 menit lagi kita akan mengakhiri pertemuan kita pada Zoom meeting ini. Mungkin ada closing statement Pak Nasir dan Pak Kasiman untuk memotivasi dan memberikan teknik agar melewati simulasi mengajar dan wawancara ini secara baik. Oh iya, Bapak, ini ada satu lagi. Jika pakai 2 device, apakah boleh? Maksudnya 2 device itu gimana ya Pak ya? Karena kan baiknya 1 device saja, karena Bapak Ibu tidak boleh merekam kegiatan simulasi mengajar dan wawancara untuk saat ini. Yang boleh merekam hanya asesor. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, Pak Nasir silahkan closing statement-nya, setelah itu Pak Kasiman. Ya, bagi saya Bapak Ibu fasilitator, calon fasilitator, Bapak Ibu ini akan menjadi pengajar yang memfasilitasi para calon guru penggerak. Dipilih dari Bapak Ibu pengawas seluruh Indonesia. Bapak Ibu adalah yang terbaik yang sudah dinyatakan lulus seleksi tahap 1, administrasi dan IC. Sekarang kesempatan ini Bapak Ibu tunjukkan kemampuan secara praktik. Kalau kemarin kami menilai hanya berdasarkan dokumen dan hanya berdasarkan tulisan, pada kesempatan sesi 2 ini tunjukkan kepantasan bahwa Bapak Ibu adalah betul-betul layak dipilih sebagai asesor guru penggerak. Tampillah sebaik mungkin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir. Terima kasih. Luar biasa, makasih Pak Nasir. Terima kasih kopi jahe. Terima kasih Pak Nasir. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Nasir. Aku sesornya mikir ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama kan aku rencana closing statement dari Pak Kasiman ya Bapak Ibu. Belum berakhir Bapak Ibu, belum selesai. Jadi kita dengarkan dulu closing statement dari Pak Kasiman. Silakan Pak. Pak, dibuka dulu Bapak, belum kedengeran suaranya. Oke, terima kasih Mbak Walma. Bapak Ibu, ini kesempatan ya, Bapak Ibu sudah melalui seleksi tahap 1. Ya, tahap 1. Nah, ini saya pikir nanti Bapak Ibu sekalian jangan patah semangat. Kita akan bantu ya, di situ nanti ada pemantau yang siap membantu Bapak Ibu sekalian ya, dan masih ada waktu untuk saling belajar Google Meet, kemudian nanti tanya cara-caranya bagaimana, karena Bapak Ibu sekalian ada di satu lokasi kabupaten kota, silakan juga saling sharing bersama bagaimana upload RPP, ya bagaimana simulasi mengajar, bagaimana Google Meet, silakan saling latihan, saya kira masih punya waktu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kasiman. Baik. Shalom, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih Bu Alma. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Nasir, terima kasih. Ya, makasih Bu Walma. Terima kasih Pak Nasir. Pak Nasir. Pak Nasir, terima kasih. Terima kasih Bu Walma.